adanya dugaan penyalahgunaan dana desa pada Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, tahun 2024. Pertimbangan dilakukan penahanan terhadap tersangka? Baik, secara kan diatur di dalam KUHP, dasar-dasar untuk melakukan penahanan adalah dikhawatirkan tersangka salah satunya akan melarikan diri. Dugaan tersangka lain yang menyusul? Untuk dugaan keterlibatan pihak lain masih kita dalami. Tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka baru gitu? Betul. Setelah memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol, Hendra Wahyu Saputra, Kepala Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, langsung digelandang petugas Kejaksaan Negeri Nganjuk ke dalam mobil untuk dijebloskan ke rutan kelas 2B, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Orang nomor 1 di Desa Ngepung tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes tahun anggaran 2022 hingga 2024 berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban atau LPG fiktif dan pengerjaan fisik yang belum dilaksanakan. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Ika Maulidina melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk Koko Robi Yahya ditemui sejumlah media di ruang kerjanya menjelaskan, dari hasil penyidikan tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk ditemukan Hendra Wahyu Saputra sebagai kepala desa mencairkan anggaran APBDes dari tahun 2022 hingga 2024. Namun dalam prosesnya dana yang dicairkan dari Bank Jatim tersebut sepenuhnya dalam penguasaan Hendra Wahyu dan tidak diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Tim penyidik Kejari Nganjuk menduga Hendra Wahyu mengelola sendiri anggaran pembangunan tanpa melibatkan pelaksana kegiatan. Akibat dari modus yang telah dilakukannya itu, pelaksana kegiatan tidak menerima sebagian anggaran yang seharusnya dikelola guna melaksanakan kegiatan di Desa Ngepung. Selain itu, Hendra Wahyu juga memerintahkan membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ yang tidak sesuai dengan kenyataan, melainkan disesuaikan dengan rencana anggaran biaya atau RAB untuk mendukung SPJ fiktif tersebut. Selain itu juga dibuat bukti pendukung atau nota kwitansi palsu dan membuat stempel toko untuk memberikan kesan asli. Berdasarkan laporan hasil sementara audit investigatif atas pengelolaan APBDes Desa Ngepung ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp398.509.628. Kerugian ini masih bersifat sementara dan dapat berubah nantinya berdasarkan pendalaman proses penyidikan tim Kejari Nganjuk. Kepala Seksi Intelijen Koko Robi Yahya juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk itu, tim penyidik Kejari Nganjuk menerapkan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Baik, rekan-rekan media sekalian yang telah berkenan hadir terkait dengan penahanan dan penetapan tersangka yang kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025 adalah pengungkapan dari laporan masyarakat pada sekitar bulan Oktober tahun 2024, yakni terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa pada Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, tahun 2024. Seperti itu. Modusnya? Modus operandinya banyak, teman-teman sekalian. Ada yang
kekurangan volume, ada juga bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu pada umumnya untuk modus operandinya, Bapak Ibu sekalian. Dan terkait dengan ini pelaksana kegiatan itu tidak diberdayakan, Pak, salah satunya karena semua kegiatan itu dikerjakan oleh si tersangka ini, seperti itu. Status tersangka sebagai Status tersangka sebagai kepala desa. Berapa temuan kerugian kerugian negara. negara? Baik, untuk temuan kerugian ke negara itu kan awalnya laporannya tahun 2024 ya. Tim penyelidik dan tim penyidik melakukan pengembangan dengan melakukan audit dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan akhirnya ditemukan kerugian negara sekitar 398 juta rupiah. Pengakuan dari tersangka sendiri, uang negara itu digunakan untuk apa? Pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi. Seperti itu. Pertimbangan dilakukan penahanan terhadap tersangka? Baik, secara kan diatur di dalam KUHP, dasar-dasar untuk melakukan penahanan adalah dikhawatirkan tersangka salah satunya akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Dan karena memang pasal di Undang-Undang 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu memang memungkinkan untuk dilakukan penahanan dengan ancaman pidana dalam pasal itu maksimal adalah 20 tahun. Ada dugaan tersangka lain yang menyusul? Untuk dugaan keterlibatan pihak lain masih kita dalami ya Bapak-Bapak sekalian di dalam penyidikan selanjutnya. Berarti masih tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka baru gitu? Betul, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dilihat dari hasil penyidikannya nanti. Karena ini kan baru penetapan tersangka, yang mana penetapan tersangka itu adalah memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Dan masih kami dalami untuk peran-peran dari pihak yang lain. Seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Baik, untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk ancaman hukumannya? Ancaman hukuman pidananya 20 tahun, Pak. Untuk pasal 2-nya ancaman pidana maksimalnya. Seperti itu. Bang, ada laporan berikut yang dilakukan oleh tersangka? Untuk yang dilakukan oleh tersangka secara umum sudah terangkum di dalam temuan temuan rekan-rekan inspektorat dan masih kami dalami, Pak. Bisa jadi kemungkinan kerugian keuangan negaranya akan bertambah di dalam hasil penyidikan ini. Mohon doanya. Pak, kalau sebenarnya di Ngepung ini kan sudah lama, Pak. Jadi bukan hanya tahun 2022. Apakah kemungkinan nanti akan dibongkar sampai dengan tahun-tahun yang sebelumnya gitu? Pertimbangan kami kenapa harus mengaudit dari tahun 2022 dan tidak menutup kemungkinan, Pak, nantinya apabila di dalam penyidikan masih ditemukan adanya temuan-temuan yang mengarah kepada kegiatan di bawah tahun 2022, tentunya kami akan sikapi dengan melakukan tindakan hukum lainnya. Kejaksaan Negeri Nganjuk berkomitmen penuh untuk terus memberantas tindak pidana korupsi dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya di tingkat desa, demi kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.